Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rangkaian arus AC. Anggota kelompok kami berisi saya, Genero Akmal Pasya, kemudian ada Cynthia Ferdiana, Helensia Elvira, Muhammad Aprian, Rafli Anggara Putra, Vanessa Ola Yolanda, dan Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Aprian Hidayat ingin mempresentasikan tentang pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang berbalik arah dengan frekuensi tetap sehingga disebut arus AC. Pada listrik arus bolak-balik, GGL serta arusnya mempunyai lebih dari satu arah atau arahnya berubah sebagai fungsi waktu. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik terdiri atas sebuah kumparan persegi yang diputar dalam medan magnet. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik terdiri atas sebuah kumparan persegi yang diputar dalam medan magnet. Gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik berubah secara periodik. Menurut fungsi sinus atau kosinus, GGL sinusoida ini dihasilkan oleh sebuah kumparan yang berputar dengan laju sudut atau tegangan yang dihasilkan berupa tegangan sinusoida. Terima kasih. Harga efektif dan rata-rata pada listrik arus bolak-balik besarnya GGL, beda potensial V dan arus I selalu berubah sebagai fungsi waktu. Untuk itu perlu suatu besaran yang bersifat tetap, tidak digunakan harga efektif dan harga rata-rata, baik untuk GGL, beda potensial maupun arus. Nah, yang pertama, alat ukur amperimeter AC dan voltmeter AC dapat mengukur nilai efektif dari arus dan tegangan bolak-balik. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah kuat arus dan tegangan yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah, yang menghasilkan jumlah energi yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Yang kedua, harga rata-rata arus dari listrik arus bolak-balik didefinisikan secara dengan besaran arus rata yang dalam selang waktu sama memindahkan sejumlah muatan yang sama besarnya. Jika arus rata dengan selang waktu memindahkan sejumlah muatan G sama dengan LT. Mengalir tetap besarnya berarti arus rata-rata dan arus sesaat sama besarnya. Yang ketiga, untuk arus bolak-balik yang mempunyai pola grafik simetrikam, artinya bagian positif dan negatifnya sama besar, maka dalam selang waktu T harga rata-ratanya 0. Dalam hal demikian, harga rata-rata diambil dengan selang waktu setengah periode. Rangkaian RLC. Resonansi RLC seri, sebuah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktansi, dan kapasitor yang terhubung secara seri dan dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan yang berubah pada waktu, PST, seperti pada gambar. Kita mulai dengan menganalisis arus yang mengalir pada rangkaian. 1. Pada rangkaian RLC seri adalah rangkaian yang terdiri atas hambatan, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri seperti pada gambar 5. Kemudian, rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Impedansi rangkaian RLC DC. Dengan mengubah-ubah frekuensi yang dihasilkan oleh sebuah generator, Anda dapat menentukan frekuensi resonansi dari rangkaian. Cara frekuensi generator yang diubah-ubah mulai dari yang terkecil menjadi yang terbesar, sambil mengamati arus yang terbaca dalam amperemer. Arus yang membesar dan akhirnya mengecil pada arus mencapai nilai maksimum. Frekuensi dan rangkaian itu merupakan frekuensi resonansi.
Banyak peralatan elektronik memerlukan rangkaian resonansi. Di ruang sekitar Anda merambat berbagai gelombang radio dan gelombang televisi dan berbagai macam frekuensi. Agar pesawat radio atau televisi dapat menerima satu macam frekuensi, dibutuhkan sebuah rangkaian resonansi, dan frekuensi resonansinya dapat diubah-ubah. Rangkaian semacam itu yang disebut rangkaian penalah. Pengubahan frekuensi resonansi biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kapasitor. Postulat kedua Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya yang merambat di ruang hampa udara bernilai sama untuk semua kerangka acuan inersia. Jadi ketika kerangka acuan yang kita gunakan adalah kerangka acuan inersia, maka nilai kecepatan cahaya itu selalu sama. Lalu, jika mediumnya berupa ruang hampa udara, kecepatan cahaya itu konstan dinilai sekitar 3108 meter per second. Dampak dari postulat kedua menyebabkan segala pengukuran peristiwa relativistik harus dibandingkan dengan kecepatan cahaya dan tidak ada kecepatan yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Daya rangkaian AC. Jika sebuah indikator dialiri arus listrik bolak-balik, pada indikator akan timbul medan magnetik. Untuk menimbulkan medan magnetik, ini dibutuhkan energi yang kemudian akan tersimpan di dalam medan magnetik. Jika arus listriknya dihentikan, medan magnetik akan hilang bersamaan dengan itu. Energi yang tersimpan di dalam medan magnetik pun akan berubah kembali menjadi energi listrik. Oleh karena indikator dialiri arus bolak-balik, akan terjadi perubahan energi berulang-ulang secara periodik dari energi listrik ke medan magnetik, dan sebaliknya dari medan magnetik ke energi listrik. Ini adalah aliran listrik. Berdasarkan sifatnya dibedakan antara listrik arus searah dan listrik bolak-balik. Harga efektif dari listrik arus bolak-balik setara dengan besarnya arus rata yang besar hambatannya dan selang waktu yang sama, menghasilkan kerja listrik yang sama besar, sedangkan harga rata-rata dari listrik arus bolak-balik setara dengan besarnya arus rata-rata dalam selang waktu memindahkan sejumlah muatan yang sama besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.